Di dunia ini, uang menggerakkan segalanya, dari sebutir roti hingga pesawat jet. Tapi tahukah Anda bahwa tidak semua bentuk uang pernah diterima oleh masyarakat, bahkan oleh agama? Ada uang yang dianggap najis, ada pula uang yang dinyatakan haram. Mengapa bisa begitu? Inilah kisah uang yang dipersoalkan, bahkan dikutuk oleh moral dan iman. Uang tidak selalu berupa kertas atau angka di dalam layar. Zaman dulu, manusia bertukar garam, logam mulia, kulit binatang, hingga butiran beras. Tapi sistem barter tidak efisien. Maka lahirlah mata uang, benda yang disepakati memiliki nilai. Awalnya dari emas dan perak, lalu kemudian menjadi kertas, dan kini digital. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, uang membawa kekuasaan. Dan disitulah agama mulai bersuara. Dalam Islam, uang bukan hanya alat tukar, ia juga sebagai alat uji. Riba, yakni bunga atau keuntungan dari uang yang berkembang tanpa kerja, dianggap sebagai dosa besar. Maka sistem bunga dalam perbankan konvensional pun dianggap haram. Bahkan sebagian ulama pernah mempertanyakan kehalalan uang kertas karena tidak memiliki cadangan emas. Dalam Kristen, khususnya gereja Katolik abad pertengahan, praktik riba juga dilarang keras. Bankir dianggap serakah, tapi semua berubah saat kapitalisme naik daun. Dalam Yudaisme, uang mulai dipinjamkan dengan bunga, asal bukan ke sesama Yahudi. Uang seperti pisau, netral. Bergantung siapa yang memegang. Sepanjang sejarah, beberapa mata uang tidak hanya dianggap tidak sah, tapi juga najis secara spiritual. Contohnya, koin Romawi yang bergambar kaisar dianggap berhala oleh beberapa komunitas Yahudi. Koin itu ditolak untuk dipakai dalam transaksi suci. Di masa kolonialisme, uang Belanda dan Inggris kerap diboikot oleh masyarakat pribumi. Bukan hanya karena nilai ekonominya, tapi sebagai simbol penjajahan dan penghinaan spiritual. Di Palestina modern, beberapa kelompok militan menolak menggunakan mata uang Israel. Bagi mereka, memakai shekel sama dengan mengakui kekuasaan Zionis. Kini muncul bentuk uang baru, mata uang kripto, Bitcoin, Ethereum, dan ribuan lainnya. Tidak diatur oleh bank, tidak dijamin oleh pemerintah, transparan tapi juga sangat fluktuatif. Beberapa ulama menyebut kripto sebagai haram, terlalu spekulatif, tidak stabil, bahkan menyerupai judi. Tapi sebagian lainnya menganggapnya sah, selama tidak mengandung unsur penipuan atau riba. Pertanyaannya bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kontrol. Siapa yang mengendalikan uang, mengendalikan dunia. Beberapa negara mulai menciptakan uang digital resmi, Central Bank Digital Currency. Uang yang bisa dikendalikan, diprogram, bahkan dimatikan. Apakah ini solusi atau awal dari total kontrol? Bagaimana agama menanggapi uang yang bisa melacak setiap langkah manusia? Pertanyaan besar kembali muncul. Apakah sistem keuangan kita semakin maju? Atau justru semakin jauh dari nilai-nilai spiritual? Pada akhirnya, uang hanyalah alat. Tapi cara kita menggunakannya lah yang menentukan apakah kita menjadi manusia yang adil atau serakah. Uang bisa menjadi berkah atau kutukan. Tergantung siapa yang memegang dan untuk apa ia digunakan. Dan mungkin itulah sebabnya agama tidak pernah diam dalam urusan uang. Jangan lupa like kalau kamu suka, komentar kalau kamu punya pendapat, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan video seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.